film diawali dengan adegan serong kanan dan kiri, di mana antara ada dua manusia laki-laki yang bernama Mio dan wanita yang bernama April. Mio saat itu menyerah menghadapi April yang tak pernah merasa selesai dan selalu ingin lanjut terus pada saat itu. Sampai akhirnya Mio tidak akan kuat dan tidak tahan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka berdua. Mio bekerja sebagai resepsionis di sebuah hotel. Ia mempunyai partner dalam segala bidang, entah itu pekerjaan maupun teman curhat. Setelah itu Mio pun dipanggil oleh atasannya. Atasannya sangat mengapresiasi atas pekerjaan Mio sebagai resepsionis. Ia memperlakukan tamu dengan sangat baik pada saat itu. Kemudian atasannya itu mempromosikan Mio untuk naik jabatan menjadi supervisor. Namun keputusan besar akhirnya berada di bos besar mereka yang bernama Ibu Bianca. Ketika sedang di restoran hotel, Mio bertemu dengan wanita yang bernama Avi. Avi ternyata teman masa kecil Mio, sekaligus mantan pacar pertama si Mio itu. Dahulu rumah mereka memang berdekatan. Mereka pun mengobrol panjang lebar karena kebetulan sudah bertahun-tahun mereka tidak bertemu. Tak lama kemudian, Ozon pun menghampiri mereka dan mengajak si Mio untuk kembali bekerja. Lalu salah satu rekan Mio memberitahu bahwa ia melihat Ivy naik ke lantai 12, di mana Ivy masuk ke kamar suite khusus hanya untuk ditempati oleh Bu Bianca atau atasannya. Kemudian Mio pun langsung masuk ke kamar suite tersebut untuk memastikan apa yang dilakukan oleh si Ivy. Namun ternyata Ivy tidak ada di ruangan itu. Dan saat sedang memeriksa kamar, tiba-tiba Ozon memberitahu bahwa si Ivy sedang kembali ke kamar tersebut. Lalu ia pun bersembunyi. Dan ternyata Ivy dan Bianca mempunyai hubungan yang sangat spesial. Mereka merupakan pasangan rupanya. Setelah mengetahui hal itu, Mio pun mengajak Ivy jalan-jalan ke sebuah taman. Mereka mengobrol dan mengenang masa lalu mereka, yang masa kecil mereka itu sangatlah indah. Mio juga memberitahu kepada Ivy tentang keinginannya yang ingin segera cepat-cepat menikah. Sampai malam hari mereka melakukan video call, dan tiba-tiba April datang dan langsung mengajak Mio untuk main serong. Akan tetapi Mio menolaknya dan sudah tidak ingin main serong dengannya. Hal tersebut membuat April menjadi sangat kecewa. Keesokan harinya Mio pun menjelaskan apa yang terjadi di malam itu kepada Ivy. Dan ternyata Ivy menganggapnya biasa aja dan tidak perlu dijelaskan. Nampaknya si Ivy ini tidak terlalu peduli dengan keadaan Mio. Tiba-tiba April pun kembali datang untuk menemui Mio dengan membawa seorang anak yang April adopsi pada saat itu. Akan tetapi Mio benar-benar sudah tidak ingin bersama dengan si April. Mio kembali menjelaskan bahwa hubungannya mereka benar-benar sudah berakhir dan tidak ada hubungan di antara mereka. Di sisi lain, Ivy baru saja selesai kerja kelompok dengan Bianca. Ivy menyuruh Bianca untuk menerima promosi jabatan si Mio yang akan mengangkatnya menjadi supervisor. Kemudian Bianca pun menyuruh Mio datang ke ruangannya. Lalu atas rekomendasi Ivy, Mio pun langsung diangkat pada saat itu juga menjadi supervisor hotel tersebut. Setelah itu Mio pun meminta jadwal kegiatan Bianca. Ketika Bianca pergi dan sibuk, Mio pun siap untuk menemani Ivy kemanapun dan apapun yang Ivy inginkan. Singkat cerita, April pun menjadi tamu kehormatan di hotel tempat Mio bekerja. Atasannya menyuruh Mio untuk melayani April pada saat itu. Kemudian Mio pun menghampiri April ke kamarnya dan langsung menyuruh April untuk pergi.
Namun sayang Mio malah diajak main serong oleh si April. Dan Mio pun hanya bisa pasrah pada saat itu karena April adalah tamu kehormatannya. Di sisi lain, Avi sedang makan malam bersama Bianca. Mereka merayakan hari jadi mereka yang ketiga tahun pada saat itu. Orang tua Bianca mengajaknya berlibur ke Eropa. Dan ternyata ayah dari Bianca itu sudah menjodohkan Bianca dengan laki-laki yang bernama Mark. Hal itu membuat Avi cemburu dan kesal. Kemudian Avi pun menelpon dan menemui Mio pada saat itu. Mereka pun minum minuman sampai tepar untuk melupakan semua kejadian-kejadian itu. Keesokan harinya April datang ke apartemen Mio. Akan tetapi Mio sudah berangkat kerja. Lalu April bertemu dengan si Ivy. Mereka pun mengobrol pada saat itu. Kemudian Mio menghampiri mereka karena Mio takut nih April berbicara yang macam-macam tentang dirinya kepada si Ivy. Namun ternyata tidak tuh. Mereka hanya mengobrol biasa pada saat itu. Singkat cerita, Bianca pun memanggil Mio untuk datang ke ruangannya. Bianca mengetahui bahwa Mio sering diajak oleh si Ivy keluar untuk menghabiskan waktu bersama. Bianca tidaklah marah pada saat itu. Bahkan ia malah memberikan jabatan supervisor kepada si Mio. Lalu Bianca pun menanyakan tentang orang yang sedang dekat kepada si Ivy. Mio pun kemudian mengadukan tentang kedekatannya Ivy bersama dengan si April. Itu semua Mio lakukan agar Bianca bisa menjauhkan Ivy dengan si April pada saat itu. Dan benar saja usaha Mio membuahkan hasil. April langsung diusir dari hotel tersebut. Ketika malam, Ozon pun datang ke rumah April. Dan ternyata Ozon dan April memiliki kerjasama untuk menjauhkan Mio dari si Ivy. Dan ternyata lagi nih, hal yang paling rahasia, Ozon sangat menyukai Mio. Ozon ternyata merupakan penyuka sesama spesies. Dan di sisi lain Mio dan Ivy sedang menonton TV. Mereka melihat berita tentang acara pernikahan Bianca dengan laki-laki yang bernama Mark. Hal itu membuat Ivy sangatlah sedih. Kemudian Mio pun mencoba untuk menghibur si Ivy dan menenangkannya. Dan terjadilah kegiatan serong kanan kiri di antara mereka pada saat itu. Keesokan harinya Bianca pun memanggil Mio untuk datang ke ruangannya lagi. Bianca meminta Mio menyampaikan pesan untuk si Ivy agar mengangkat telepon darinya. Bianca ingin mengundang Ivy datang ke acara ulang tahun ayahnya. Dan ternyata Bianca udah putus tuh dengan tunangannya. Dan pernikahannya mereka pun batal. Bianca juga mengetahui bahwa Mio dan Avi telah memiliki kedekatan yang lebih dari sekedar teman. Namun Avi tidak marah karena ia ingin Ivy bahagia walaupun tidak bersamanya. Malam pun tiba, Mio datang ke rumah Ivy untuk membicarakan sesuatu. Di sisi lain, Ozon sudah mulai menyerah untuk memisahkan Mio dengan si Ivy. Berbeda dengan si April yang masih menggebu-gebu. Ivy menolak ajakan menikah dari si Mio. Ivy ingin mereka cukup berteman saja. Mio pun akhirnya sadar bahwa si Ivy sangat menyukai Bianca. Lalu Mio pun memberitahu bahwa pernikahan Bianca dengan tunangannya menjadi batal. Mereka sudah putus. Hal tersebut dilakukan Mio karena ia telah mengetahui betapa besarnya cinta Ivy kepada Bianca. Dan di keesokan harinya, Bianca datang ke apartemen si Mio. Bianca berniat menyerahkan Ivy kepada si Mio. Itu semua ia lakukan demi kebahagiaan si Ivy. Namun Mio menolaknya dan memberitahu bahwa si Ivy tidak bisa menyayangi Mio seperti Ivy menyayangi Bianca. Rasa sayang Ivy lebih besar kepada Bianca. Mio pun menyerah dan tidak ingin mengganggu hubungan mereka. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Ada pegawai baru yang menggantikan posisi si Mio menjadi resepsionis. Wanita itu bernama Iris. Terlihat Mio menyukai wanita tersebut. Dan film pun ditutup dengan tanda tanya.